Tadi kita sudah bahas mengenai himpunan, dan ternyata himpunan itu bisa dioperasikan ya. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membahas mengenai operasi pada himpunan ya. Ternyata himpunan ini bisa diberikan suatu operasi ya. Mungkin kalian masih ingat beberapa operasi dalam himpunan ya. Saya ingatkan kembali, ada operasi pada himpunan namanya adalah gabungan ya, betul, himpunan gabungan, atau yang bisa kita simbolkan dengan simbol seperti ini ya. Simbol U ya, adalah gabungan minimal ada 2 himpunan yang bisa kita operasikan dengan operasi gabungan ya. Contoh, saya punya himpunan A dengan elemen 1,2, 1 dan 2, dan ada himpunan B dengan elemen 3 dan 4 ya. Maka kita bisa menggabungkan himpunan A dan B menjadi suatu himpunan yang baru ya, dengan elemen A gabung B adalah 1, 2, 3, dan 4. Oke. Yang kedua, ada namanya irisan ya. Bukan arisan, tapi irisan. Dengan simbol matematik seperti ini ya. Seperti N, tapi N-nya tuh N melengkung ya. Misal saya punya himpunan A dengan elemennya 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B yaitu 1, 3, dan 5. Nah, A dan B ini kita bisa iris ya. Kita iris A dan B, sehingga elemen dari irisan tersebut adalah 1 ya dan 3 ya. Irisannya adalah 1 dan 3. Oke, yang ketiga ada yang namanya pengurangan ya. Pengurangan kalau dalam simbolnya itu seperti ini, pengurangan. Set ya, seperti itu. Oke, maaf. Kalau dalam matematika pengurangan itu simbolnya adalah seperti ini ya. Contoh, ada himpunan A dengan elemen 1, 2, 3, dan 4 seperti itu, dan ada himpunan B dengan elemennya 4,5 ya. Kita bisa membuat operasi pengurangan ya, A kurang B, yaitu adalah 1 dan 2 dan 3 ya. Ini adalah pengurangan atau selisih. Silakan dipahami kembali tentang gabungan, irisan, dan pengurangan. Nah, kemudian pada video sebelumnya saya sudah mengatakan ada istilah atau sebuah kata yang dinamakan subhimpunan ya. Kita ingat kembali, kita lanjutkan di sini.
mengenai subhimpunan. Subhimpunan namanya juga subhimpunan ya, maka adalah sub itu adalah elemen suatu himpunan A dan itu ada juga di himpunan B ya. Itu cara definisi atau konsep untuk secara mudahnya. Coba kita lengkapi pengertian tadi ya mengenai subhimpunan. Oke. Subhimpunan, misal saya memiliki himpunan A, dikatakan sebuah subhimpunan dari suatu himpunan yang lain ya. Misalkanlah katakanlah himpunan B ya, jika ya semua anggota dari B ya, A subhimpunan dari B jika semua anggota B, oke ini kebalik, jika semua anggota A ya adalah anggota himpunan B juga ya, atau kita bisa simbolkan bahwa A subhimpunan dari B, kita bisa tulis bahwa A subhimpunan dari B ya. Ini adalah simbol dalam matematikanya. Atau kita bisa menuliskan yang lain, ketika A bukan subhimpunan dari B, maka bisa ditulis A bukan subhimpunan dari B ya, seperti ini. Jadi simbol dari subhimpunan adalah seperti ini, C, dan di bawahnya itu ada garis ya. Coba kita dalam himpunan bilangan ya, yang video sebelumnya yang tentang diagram Venn itu ya, yang bulat-bulat itu ada 4 yang menandakan himpunan bilangan. Coba kita ingat kembali N, oke, N sub himpunan dari Z. Apakah benar N adalah subhimpunan dari Z? Ya, betul. Ini adalah N adalah subhimpunan dari Z. Ya, karena misal kita memiliki anggota dari himpunan N. Ya, misal 2. Ya, 2 pun ada di himpunan Z, seperti itu. Maka N dikatakan subhimpunan dari himpunan Z. Selanjutnya, apakah N ya, N cantik, apakah N cantik juga subhimpunan dari R? Apakah bilangan N subhimpunan dari himpunan bilangan R? Jawabannya ya, karena anggota pada himpunan N juga ada di himpunan R ya. Jadi semua himpunan N ada juga di himpunan bilangan real. Selanjutnya, apakah himpunan bilangan Q adalah merupakan subhimpunan dari bilangan N? Apakah betul? Misal kita ambil Q-nya itu adalah 2/3.
Apakah ada bilangan 2/3 di himpunan bilangan n? Jawabannya tidak ada ya. Karena bilangan n itu tidak memuat bilangan pecahan. Ya, bilangan n itu adalah dimulai dari 1, 2 dan seterusnya. Lagi, apakah himpunan bilangan R ini adalah subhimpunan dari himpunan Z? Oke, ini tadi silang ya. Ini kalau silang itu kita katakan tadi himpunan Q ya, itu bukan subhimpunan dari N, maka ini kita coret ya. Artinya dibacanya himpunan bilangan Q bukan subhimpunan dari bilangan N. Nah, tadi ini yang keempat, apakah ini subhimpunan? Ya gampang, ini ya, tentu jelas bukan subhimpunan ya, karena R ini adalah harusnya posisinya di sebelah kanan ya. R itu adalah himpunan semesta istilahnya ya, bisa kita katakan semua bilangan itu ada di bilangan real. Nah, kalau seperti ini kebalik ya, harusnya adalah bilangan Z adalah subhimpunan dari bilangan real. Maka ini harusnya kita coret ya, karena bilangan real itu bukan subhimpunan dari bilangan Z, begitu. Atau kita mau ambil fakta yang lainnya untuk memperjelas, di bilangan real itu ada yang namanya 0,333 ya. Di bilangan Z ini tidak ada bilangan yang nilainya 0,333 ya, karena bilangan Z ini adalah sebetulnya adalah bilangan bulat ya, positif dan negatif ya, makanya bilangan desimal ini tidak ada di bilangan Z, sehingga ini kita coret, bukan subhimpunan. Oke, pahami terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kita harus mengingat nih yang mengenai subhimpunan ya, karena nanti akan selalu kita gunakan definisi atau contoh-contoh dari subhimpunan ini ya. Jadi saya sarankan mahasiswa untuk giat berlatih ya, membuat beberapa subhimpunan yang lain.